apa menjadi kuat lah, kurang lebih seperti itu ya bahasa Indonesia, tapi agak jelek bahasa Indonesia aku. Oke, kita mulai. Pertama, dibuka dengan ceritanya Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary ini adalah pemanjat Gunung Everest yang berhasil menaklukkan Gunung Everest pertama kali di tahun 1953. Di 1952, 1 tahun sebelumnya, dia sempat mencoba tuh naklukin Gunung Everest, tapi gagal. Waktu dia turun, diwawancarain sama reporter, dia ditanya gini, apa berikutnya, Sir Edmund? Lalu Edmund jawab, aku akan datang kembali dan menaklukkan Gunung Everest, karena sebagai gunung, Gunung Everest tidak bisa berkembang lagi, tapi aku sebagai manusia masih bisa, seperti itu. Nah, sikap keteguhan hati seperti Sir Edmund itu diperlukan juga oleh kita, khususnya di masa-masa penuh perubahan seperti ini. Hal ini sama juga kayak yang dialami oleh Yosua itu. Yosua tuh mengalami banyak perubahan. Ada 3 diantaranya. Yang pertama, perubahannya itu yang dialami Yosua dan bangsa Israel juga ya. Pertama, bangsa Israel itu berubah dari bangsa yang nomaden atau bangsa yang berpindah-pindah jadi bangsa yang menetap. Yang kedua, bangsa Israel dan Yosua itu mengalami perubahan juga, khususnya di bidang kepemimpinan. Dulu, bangsa Israel itu dipimpin Musa, sekarang dipimpin Yosua. Dan yang ketiga, perubahan hidup yang tahu beres, menjadi hidup yang harus usaha dulu gitu. Maksudnya tahu beres itu gimana sih? Kan kita tahu kalau di Alkitab itu dijelasin kalau misalkan Tuhan tuh ngirim roti sama burung puyuh gitu kan ke bangsa Israel. Jadi nggak perlu khawatir besok makan apa, hari ini makan apa. Yang jelas pasti ntar ada roti sama burung puyuh. Nah sekarang bangsa Israel mesti bercocok tanam terlebih dahulu. Nah untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, Tuhan berpesan kepada Yosua dan dicatat di Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Nah, kita buka sama-sama Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Tunggu. Sampai 9. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Nah, udah dibuka semuanya? Udah. Bang Sony, udah? Oke. Vi, udah? Udah. Do. Lagi ke toilet kayaknya. Udah biarin dah. Oke, pertama aku, kedua Kak Sony, ketiga Ovi, lalu Kosaron. Oke, ayat 6 dulu ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lanjut, Bang Sony. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, Ovi, ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terakhir, Kosaron. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, Tuhan 3 kali berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan kita adalah Allah yang terus terang, dan omongannya itu nggak ada yang sia-sia gitu. Kalau Tuhan sampai ngomong 3 kali, artinya menguatkan dan meneguhkan hati itu sangat penting. Memiliki sikap yang teguh hati itu penting banget ya. Ada 3 alasannya kenapa memiliki keteguhan hati sangat penting bagi Yosua untuk menghadapi berbagai perubahan. Dan nggak cuma untuk Yosua doang, tapi untuk kita juga. Pertama, perubahan bukanlah hal yang mudah. Itu. Kemarin kita sempat ada eksperimen melipat tangan. Kalau misalkan kita ngelakuin hal di luar kebiasaan kita, itu pasti rasanya nggak nyaman kan. Contoh, kayak misalkan kita ngelipat tangan, terus posisi tangannya kita ubah dengan sengaja. 1-2 detik pertama masih oke-oke aja. Cuman kalau misalkan 10 menit udah nggak nyaman, udah gatal-gatal, udah sakit kepala kali gitu. Nah, udah itu lebay sih, cuman nggak apa-apa. Kemudian perubahan itu apapun itu membawa rasa tidak nyaman.
perubahan itu bukan hal yang mudah, makanya banyak orang nggak mau berubah. Tapi tanpa ada perubahan, nggak akan ada kemajuan. Bahkan bisa mengalami kemacetan sampai kemunduran. Nah, banyak perubahan yang nggak enak, tapi ini realitanya, kita mesti berubah dan beradaptasi gitu kan. Maka kita harus hidup pula di dalam keteguhan hati. Yang pertama, perubahan bukanlah hal yang mudah. Yang kedua, tantangan kehidupan terbesar bukan berada di luar kita, namun di dalam diri kita. Aduh, capek. Oke, lanjut. Tantangan Yosua untuk memasuki Kanaan bukan sekedar sungai Yordan yang lagi banjir, tembok Yeriko, atau bangsa Kanaan. Tapi tantangan yang sesungguhnya itu ada di dalam bangsa Israel sendiri, yaitu rasa takut dan kecut hati. Gitu. Nah, kita tahu kan ada ceritanya kisah Yosua dan 12 pengintai yang dikirim Musa. Jadi ada 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, disuruh ngecekin itu gimana kondisi mereka di sana gitu. Nah, 10 itu ngomong kalau misalkan mereka tuh bangsanya gede-gede, orangnya kuat, kita nggak mungkin menang lawan mereka. Tapi Yosua sama Kaleb yang 2 itu mereka bilang ini negeri yang dijanjikan Tuhan, kita pasti bisa menang mengalahkan mereka seperti itu. Nah, tapi karena bangsa Israel itu bangsanya yang takut, kecut hati dan takut gitu ya. Mereka malah dengerin yang 10 dibandingkan yang si Yosua dan Kaleb itu. Nah, kedengeran sama Tuhan, Tuhan marah, akhirnya ngehukum orang yang 10 pengintainya itu sama orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan seperti itu. Akibatnya bangsa Israel harus kembali mengitari padang gurun dan mendapatkan hukuman. Ada quotes nih bagus. When the going gets tough, the tough gets going. Artinya saat keadaan menjadi sukar, orang yang teguh hatinya lah yang tetap maju. Makanya Tuhan mengingatkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya sampai mengulang 3 kali. Itu yang kedua. Yang pertama kan perubahan bukanlah hal yang mudah. Yang kedua, tantangan kehidupan terbesar itu bukan di luar kita gitu, tapi apa yang di dalam diri kita. Yang ketiga, iman harus berjalan seiring dengan keteguhan hati. Iman yang teguh dan kokoh itu menyenangkan hati Tuhan. Iman tanpa keteguhan hati hanyalah rasa optimisme belaka. Iman yang berjalan seiring dengan keteguhan hati itu adalah iman yang sejati. Contoh, kita lihat lagi di Yosua 1 ayat 6. Aku bacain lagi ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Di sini Tuhan tuh kayak ngomong, kalau misalkan negeri ini pasti akan diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Tapi Tuhan mengingatkan Yosua untuk tetap teguh dan kuat seperti itu. Nah, masa depanmu kalau simpelnya tuh gitu, masa depanmu Yosua, masa depanmu tuh sudah pasti. Kamu pasti akan masuk ke negeri ini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti itu. Nah, ini terakhir, itu ada kisah Jim Stockdale. Nah, ini cukup menarik kisahnya. Jim Stockdale itu siapa sih? Jim Stockdale adalah penerbang pesawat Amerika di Perang Dunia yang akhirnya menjadi tawanan perang di Vietnam. Gitu. Itu pilot pesawat tempur, ditangkap, dan akhirnya ditawan di Vietnam. Setelah perang dunia beres, kan diselamatin tuh para tawanan perangnya kan. Pada pulang ke Amerika, Jim Stockdale itu kemudian diwawancara sama Jim Collins. Nah, Jim Collins ini namanya itu apa ya? Bentar. Jim dan Jim. Nah, Jim dan Jim. Jim Collins itu bertanya sama Stockdale, gimana sih ia menjaga imannya dia selama menjadi tawanan perang. Stockdale sepertinya orangnya sangat simple minded ya. Stockdale menjawab, ia hanya berpegang teguh dengan imannya bahwa suatu hari nanti pasti akan selamat seperti itu. Collins melanjutkan karena kayaknya nggak puas gitu Collins. Kalau misalkan kalau si Stockdale cuma jawab pasti gue bakal selamat gitu. Collins lanjutin, tapi Stockdale kan banyak orang juga mati selain kamu gitu. Banyak orang mati kecuali kamu. Sedikit yang selamat dibandingkan banyak yang mati. Kamu gimana bisa mempertahankan imanmu seperti itu? Stockdale jawabannya simple. Tapi agak bingungin. Jawabannya gini, mereka yang hidup dengan sikap optimis tidak akan mampu melewati masa sukar. Nah, Collins bingung, saya bingung, semua pun bingung kan. Kemudian akan dijelasin lagi oleh Stockdale. Kalau misalkan yang optimis itu, mereka imannya akan luntur ketika harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan.
kalimat sederhana seperti itu. Yang optimis ngomong, tenang aja kawan-kawan, ntar Natal kita pasti diselamatkan, kita bisa kumpul sama keluarga kita lagi. Tapi Natal datang dan mereka tetap di Vietnam, tetap jadi tawanan perang. Nggak apa-apa, Paskah pasti bisa pulang. Paskah datang, kemudian tapi belum diselamatkan. Nggak apa-apa, Thanksgiving datang, tapi belum juga diselamatkan. Kalau misalkan optimis doang, mereka imannya luntur. Nah, karena harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi Stockdale dengan iman yang teguh selalu menguatkan hatinya dan berkata, kalau suatu saat nanti pasti akan kembali ke Amerika dan bertemu kembali dengan keluarganya. Sesederhana itu. Ternyata Stockdale itu sepertinya orangnya sangat sederhana ya. Nah, terakhir, iman dengan rasa optimis saja tidak ada artinya, tapi harus berjalan seiring dengan keteguhan hati. Nah, aku rangkumin ya. Jadi ada 3 poinnya. Yang pertama, perubahan bukanlah hal yang mudah. Kedua, tantangan terbesar kehidupan itu bukan dari luar kita. Ada Kononi, halo Kononi. Ada di luar kita, tapi di dalam diri kita. Dan yang ketiga, iman harus berjalan seiring dengan keteguhan hati. Begitu sharingnya pada malam hari ini. Nah, gimana teman-teman? Apakah ada yang berkesan melalui khotbah kemarin? Karena memang kemarin kita dengar khotbahnya ya. Nah, aku dulu deh. Aku berkesannya itu adalah di yang kedua gitu. Tantangan terbesar bukan di luar kita. Asalnya bukan dari luar kita, tapi dari dalam diri kita sendiri. Atau gini, kalau misalkan kayaknya aku pernah ngalamin ini, cuman aku lupa ngalamin apa gitu. Tapi aku dapat pelajaran dari pengalaman aku sendiri. Kalau misalkan meskipun di keadaan di sekitar aku susah, tapi kalau misalkan aku melihat Tuhan, keadaannya jadi bukan tidak menjadi gampang, tapi akunya yang jadi semakin kuat untuk menghadapi keadaan di sekeliling aku gitu. Kalau nggak salah ada yang khotbah deh, siapa aku lupa gitu. Pokoknya dia kurang lebih menyampaikan seperti itu. Dan terus aku keinget juga kayak si Daud. Daud kan ngomong gini, 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananku, tapi aku tetap bisa berdiri karena Tuhan menopang aku gitu. Dan mindset seperti Daud ini menurut aku sangat diperlukan juga khususnya di masa-masa kayak sekarang ini, meskipun meskipun gaji aku dipotong, meskipun aku dirumahkan, meskipun pengeluaranku terus bertambah, tapi aku nggak perlu takut soalnya Tuhan bersama-sama dengan aku. Seperti itu sih. Itu yang aku aminin dan ya aku berkesannya di situ. Seperti itu. Nah, gimana kalau yang lain? Coba Bang Sony dulu deh. Gimana Bang Son? Bang Sony. Oke. Gimana? Ya. Memang kemarin itu sih saya agak sedikit ada rasa-rasa kehidupan saya sendiri sih. Pas dibilang itu musuh besarnya kita itu bukan sebenarnya yang ada di depan, tapi diri kita sendiri. Itu rasa istilahnya itu rasa takut sama yang tadi itu tuh apa tadi kecut gitu. Karena rasa tawar hati ya gitu ya. Nah, jadi saya itu ada sedikit gambaran kehidupan saya. Jadi melakukan hal sesuatu itu jangan sampai ada rasa takut gitu, rasa khawatir. Belum melakukan apa-apa udah langsung takut atau khawatir gitu kan. Memang pada saat seperti waktu saya buka usaha kecil-kecilan seperti ini, jasa begini, udah pasti yang ada di pikiran saya itu pertama-tama adalah respon orang. Apakah saya bisa menerima respon orang itu apakah yang positif atau yang negatif gitu kan? Oke. Memang waktu saya mulai usaha itu pertama-tama saya benerin itu AC Bang Putra ya waktu itu. Pertama kali itu saya. Nah, pas dia tawarin ke saya, memang AC-nya itu sebenarnya sih AC lama, terus kan model lama juga. Nah, waktu itu nggak dingin itu AC-nya. Saya injek freon. Freon itu saya benar-benar nggak ngambil untung sama sekali. Karena tujuan saya itu bukan untung pertama itu.
tapi bagaimana respon orang ke saya gitu. Nah, pas saya saya perbaiki AC-nya, ternyata nggak dingin juga kayak gitu. Terus saya coba kasih tahu ke dia, ini memang lemah gitu saya bilang. Karena memang AC lama kan, jadi udah pasti powernya itu udah kurang. Nah, masalahnya waktu Bang Putra bilang kemarin itu masih bagus loh sebenarnya AC ini, dingin, cuma nggak tahu beberapa hari ini dia bilang gitu. Nah, di situ mulai itu pikiran saya udah mulai aneh. Waduh, gagal dong saya, itu dalam pikiran saya itu gagal gitu, gagal. Waduh, berarti saya udah nggak bisa nih gitu. Itu pengalaman pertama saya itu benerin AC gitu. Nah, memang saya dapat itu responnya nggak enak lah istilahnya, karena nggak berhasil. Saya udah mulai drop di situ. Wah, berarti saya masih kurang ini dong, kurang pengalaman ya gitu. Oke. Tapi saya nggak patah semangat itu. Saya hilangin itu rasa takut saya. Saya coba lagi gitu. Coba benerin AC. Ada Koedi gitu kan. Dia coba Koedi dari Bang Saron itu dia kasih tahu kan. Akhirnya saya coba, nggak apa-apa, saya nggak ngambil untung itu beneran. 40.000 saya bilang waktu itu. Bener. Iya bener, itu 40.000, nggak apa-apa kok. Sampai saya bilang, oke bang, nggak apa-apa lah bang gitu. Nah, karena saya ini tadi rasa itunya saya bukan ambil untungnya, tapi itu tadi respon orang gitu. Nah pada saat dapat responnya Koedi itu katanya terlalu lama. Nah, saya juga mulai drop di situ lagi. Waduh, berarti masih kurang cepet ya berarti ya. Berarti ada kurang respon kurang cekatan lah istilahnya menurut saya. Berarti sistem di pabrik itu nggak seperti di rumah orang gitu kan. Akhirnya ya udah saya rubah lagi itu. Karena waktu kalau di pabrik itu nggak masalah karena ya memang pabrik lingkungan kita sendiri, mau besok juga nggak masalah gitu kan. Nah ternyata kan di rumah orang beda ternyata gitu. Dan itu saya udah dapat pikiran-pikiran aneh di situ, rasa takut, terus rasa tawar hati. Saya udah nggak mau ngelanjutin sebenarnya. Tapi sayang itu saya beli peralatan itu lumayan harganya kan. Berarti kalau saya nggak lanjutkan, berarti resikonya uang saya hilang gitu. Istilahnya nggak balik lah. Udah saya beli sistem, udah beli ini, nah gitu. Akhirnya saya balikin tuh komitmen saya supaya saya bisa melanjutkan lagi gitu. Sampai sekarang, memang beberapa hari kemarin itu ada sedikit sih pekerjaan saya trouble, tapi saya kasih istilahnya itu rasa tanggung jawab saya kepada orang lah. Kayak kemarin tuh ada trouble AC-nya itu saya udah perbaiki, ternyata masih trouble. Wah bocor. Memang sih AC tua gitu kan, udah lama. Nah tapi meskipun saya nggak gagal membenarkan AC-nya, istilahnya lah ada sedikit peningkatan lah, tapi nggak full banget. Tapi saya kasih rasa tanggung jawab gitu ke mereka. Itu sih yang saya alami minggu-minggu ini. Akhirnya ternyata orangnya langsung berubah pikiran. Son, kayaknya sih saya harus tukar ya saya, daripada saya bener-benerin mulu. Langsung saya iyain, iya bener, karena ini percuma mas, saya bilang gitu. Memang nanti kalau kita benerin saya nggak bilang 100% bisa. Nah saya langsung itu di situ naik tuh, waduh ternyata ada jalan baru, saya bilang gitu. Iya bener, dia langsung saya iyain aja, oke lah mas, hari Sabtu gitu saya coba ini deh. Gitu. Ya mas nggak apa-apa. Nah, cuma sebenarnya di situ saya udah buang-buang frame di situ loh. Tapi saya nggak mau ngambil karena saya pengen itu mengutamakan tanggung jawab saya gitu kepada orang. Ya, itu saya istilahnya hal-hal yang saya alami ini di beberapa minggu ini gitu. Di mulai saya coba buka-buka usaha kecil ini sampai saya drop, saya udah rasa takut karena ada komplainan lah istilahnya kan. Tapi saya rubah itu karena di komplainan itu justru saya lebih kuat gitu. Semakin banyak komplainan, semakin rasa tanggung jawab itu saya keluarin, berarti orang seneng gitu. Berarti saya peduli sama orang. Makanya sampai sekarang itu saya bertahan gitu.
saya ambil sisi positifnya lah, jangan ambil sisi negatifnya gitu. Kalau udah dikomplain langsung kita kan kadang-kadang nggak mau gitu kan. Tapi saya lakuin, meskipun berat kemarin itu, tapi nggak apa-apa. Tapi ternyata respon orangnya dia bilang ya seperti ini, dia mau ganti yang baru dengan melalui saya buat ini ya saya seneng gitu kan. Berarti ternyata orangnya suka kali buat istilahnya dengan rasa respon tanggung jawab saya kepada dia gitu. Sama kayak model iman saya sendiri kepada Tuhan ya. Benar-benar itu beberapa minggu ini saya udah mulai hari istilahnya lah, tinggal beberapa minggu lagi lah acara saya contohnya kan. Bukan contohnya lagi, memang acara saya lah istilahnya. Oh gitu. Tinggal beberapa 1 bulan lagi lah istilahnya ya. Dan itu butuh dana sebenarnya. Dan saya udah komitmen itu kalau bisa jangan sampai ngutang gitu, saya bilang gitu. Jangan sampai ada orang istilahnya kita ada orang yang itulah yang ngasih pinjem gitu, jangan. Kita coba usahain, saya bilang gitu, ke Laras juga begitu. Dan puji Tuhannya ya Tuhan ngasih jalan lah istilahnya sedikit-sedikit demi sedikit gitu ya. Beberapa minggu kemarin itu saya bersyukur banget lah gitu. Dan minggu hari-hari besok juga lumayan lah istilahnya saya mengucap syukur banget gitu. Dan tidak lepas itu dari Tuhan, meskipun saya kadang-kadang keteguhan saya kepada Tuhan saya sendiri agak sedikit kadang-kadang goyah, tapi tiap pagi itu pasti saya ingat lah istilahnya, saya berdoa dan ngikutin ibadah harian gitu kan, mencoba lah istilahnya, meskipun kadang-kadang kalau siang-siang itu kadang-kadang nggak ngikut, jadi cuma pagi sama sore doang gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting saya harus kedepankan Tuhan gitu. Sampai sekarang ya hanya berharap sama Tuhan aja, ya seperti apapun yang terjadi lah, berharap sama Tuhan aja gitu. Kayak pandemi kayak gini kan, pandemi semakin merajalela ya udahlah, itu semuanya saya serahkan sama Tuhan gitu. Itulah yang bisa saya bagiin dan yang saya alami beberapa minggu ini gitu. Meskipun ada rasa takut sebenarnya di pandemi ini, karena saya pergi keluar terus kan, ke Bogor, ke BSD lagi gitu kan. Bukan tempat yang jaraknya dekat gitu, tapi jauh gitu. Ya, itu aja. Saya hanya berharap sama Tuhan aja gitu. Berpegang teguh itu lebih istilahnya lah, lebih membuat kita lebih dekat sama Tuhan gitu. Oke. Masa-masa pandemi ini. Oke. Itu yang bisa saya bagi. Thank you. Berpegang teguh itu emang nggak mudah gitu kan, tapi tidak akan sia-sia gitu hasilnya. Iya. Oke. Thank you. Selanjutnya gimana yang lain? Kita coba dengerin dulu deh dari yang jarang kita lihat apa di beberapa minggu ini. Erika Noni. Gimana kabarnya Kanoni? Update kabar sekarang di mana? Halo semuanya. Halo. Sekarang aku di Kemang, Jakarta. Oh. Selatan. Kemang Jakarta. Iya, terus udah dapat kerja baru. Oh gitu. Cuman kayaknya nggak tahu, masih abu-abu kalau kerjaannya. Sebenarnya udah 1 bulan sih dapat kerja barunya. Dari tanggal 5 Agustus. Jadi emang kebetulan dekat di sini. Jadi pindah ke sini. Terus dapat kerja, cuman kayaknya nggak sesuai gitu. Nggak ngerti, soalnya kayak perusahaannya tuh perusahaan startup gitu kan. Terus kayak Beli kerjanya tuh enggak, jadi dia gitu. Terus ya kayak gitu, kayaknya nggak tahu, mau cari yang lain dulu, cuman lagi mencoba beradaptasi dulu sih di sini. Sorry, di Blibli sekarang? Blibli. Oh, Blibli. Di bagian apa?
Bagian inventory-nya juga. Inventory Nah, kenal sama inventory. ini nggak? Ivan Geraldi Analis. Sialagan. Enggak tahu deh. Randy Hasemi? Enggak. Soalnya kan dia masih WFH gitu kan. Jadi Oh belum iya, sorry. mungkin Belum ketemu. Astaga. iya, jadi itu sih yang bikin susah juga. Jadi kayak koordinasinya tuh lebih susah gitu. Jadi kayak belajar pun cuman dikasih data-data doang kan, pelajarin sendiri. Jadi kayak kemarin sempet sakit juga, terus kayak mamaku bilang kayaknya nggak cocok di situ. Jadi kayaknya lihat dulu deh nanti coba sampai akhir bulan. Kalau misalnya nggak cocok, kayaknya aku harus pulang dulu ke Padang gitu. Oh, Itu doang sih. tapi nanti balik lagi ke sini ke Jakarta. Rencana sih baliknya nanti di awal tahun aja. Soalnya kayak aku juga udah lama nggak pulang juga kan karena pandemik juga. Jadi nggak bisa bolak-balik juga sih sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya nggak cocok, ya kayaknya pulang dulu sampai akhir tahun gitu. Nanti awal tahun baru cari yang baru lagi gitu sih. Oke lah. Daerah Tangsel lah, kalau nggak Bogor lah. Amin. Iya, pengennya sih Bogor. Mantap. Oke deh. Ada yang ini nggak? Apa mau dibagiin dari yang itunya khotbahnya? Oh ya benar. Iya, tadi sharingnya relate sih, kayak perubahan itu nggak gampang gitu kan. Rasain sih sekarang kayak sebenarnya jenis pekerjaannya kan sama tuh, kayak sama-sama ngurusin inventory juga, tapi beda. Nggak tahu, kayak lebih susah aja, dan aku masih nggak tahu gitu itu karena masa adaptasinya yang susah atau karena kan ada perubahan juga itunya yang sulit, atau emang pekerjaannya yang nggak cocok sama aku. Jadi kayak lagi mencoba mendalamin itu sih, kayak lebih ya kayak masa adaptasinya kah yang gara-gara adaptasi susah, gara-gara ada perubahan itu yang susah, atau memang pekerjaannya yang nggak cocok. Itu doang sih yang mau dipastiin sekarang gitu. Iya. Oke. Emang siapa berubah kayak gini ngerepotin ya? Dari yang di luar kebiasaan kita kan soalnya ya. Iya, jadi kayak kalau di Jeko itu kan kerjanya tuh semua itu by system kan. Terus kalau yang sekarang itu lebih banyak, kalau di Jeko aku lebih banyak berhubungan sama sistem, kalau di sini lebih banyak berhubungan sama koordinasi orang gitu. Jadi kayak lebih banyak berhubungan sama orang-orang. Jadi kayak kepala orang itu kan beda-beda ya isinya. Jadi cara menghadapinya juga beda-beda. Itu sih yang lagi sulit sekarang. Apalagi mesti berjauh-jauhan kayak gini gitu ya, jadi tambah susah. Iya, jadi kayak aku nanya pagi, dia baru bisa jawab nanti sore gitu. Jadi kayak nggak bisa gitu nunggu kayak gitu. Oke. Nggak apa-apa. Bisa. Ya, Kita punya Tuhan yang hebat lah pokoknya. Amin. Oke, sip. Thank you Kanoni. Thank you so much. Selanjutnya, siapa nih yang mau? Kak Desi, Aldo, ya, atau apa? Mau sharing nggak, Do? Oh ya nih, Aldo nih. Teman-teman, Aldo punya cerita yang sangat menarik. Oh iya, Bro. Yang tadi. Minum dulu, Do. minum dulu. Udah barusan tadi dapur. Oke, siap. Ayo, Ya, mari, Do. kalau aku sih kok mau cerita soal ya kerjaan ini, jujur kan kemarin kan dapat dikasih tau teman gitu, saya daftar 2 minggu kemudian dipanggil, ternyata diterima, senang gitu loh maksudnya loh. Pertama kali dapat kerjaan gitu loh. Saya juga terus terang senang banget dapat kerjaan inilah, bersyukur gitu. Sampai saya ngomong ke Chat Kosaron kemarin itu. Ya kok ya? Ya. Ada Chat Kosaron, bilang makasih sama semuanya juga udah doain selama ini maksudnya gitu kan. Ya terus gimana, saya baru seminggu kerja, saya tahu karakter bosnya kayak gitu, ya masa dia kayak ngebeli saya gitu istilahnya, dia suruh saya ngorbanin kuliah untuk bekerja sama dia, untuk jadi setia sama dia gitu loh. Gimana tuh? Coba. Yang nggak bisa digituin. Yang lain ini, Do, yang lain masih bingung nih kayaknya nih, muka-mukanya nih. Kenapa? Yang lain masih bingung. Oh, masih bingung. Karakternya gimana gitu.
Ya karakternya jadi di bosnya ini nih bilang katanya dia suka sama kinerja saya maksudnya. Mm-mm. Saya cepat gesit orangnya disuruhnya maksudnya dia bilang gitu dia yang ngomong saya bukan. Iya, iya. Terus, Dia ngomongnya seperti itu katanya saya gesit. Ya syukurlah kalau dia mikir gitu. Mm-mm. Cuma kan Terus? ternyata ada orang lain yang lagi cuti makanya saya gantiin di dapur itu. Hmm, Ada ibu-ibu yang lagi cuti buat gantiin di dapur itu kok. oke. Terus dia ngasih si bosnya ini ngasih pilihan ke kepala dapur Mm. buat itu mau milih saya atau mau milih orang lama itu. Oh, oke. Terus? Ya jadi itu kan kalau orang dapur itu mau dibandingin sama saya yang baru beberapa hari ya skillnya beda dong, lebih berpengalaman dia kemana-mana yang udah 3 tahun kerja di sana gitu. Wah, oke. Terus? Ya bosnya ngomong, saya kasih pilihan ke kamu nih, kalau kamu bisa setia kerja sama saya, dia bilang gitu, Mm. dan mau ninggalin kuliah kamu, saya bakal keluarin orang itu, dia bilang, dan dia bakal tarik kamu, dia bilang katanya. Hmm, gitu. Terus dia Oke. nanya, ngasih saya pilihan, jadi kamu maunya gimana? Mau kamu kuliah dengan cuma dapat pengalaman doang, dia bilang magang gitu, atau kerja sama saya berani bayar kamu gede, dia bilang katanya. Saya suka sama kamu, dia bilang soalnya, dia ngomong gitu. Hmm, oke, oke, oke. Terus? Ya, saya diem kan, saya pikirin ulang-ulang, baru saya jawab, ya mau gimana pun juga, saya bilang gitu ke dia kan. Saya dikasih pilihan berat gini, saya bilang gitu ke dia. Ini Oke. di antara dua pilihan. Di pekerjaan ini jujur saya seneng, biarpun pulang pagi gini, nggak masalah gitu maksud saya. Mm-mm. Tapi satu sisi juga, saya ngehargain orang tua saya yang udah ngebiayain saya susah-susah. Mm. Di sini saya dibiayain nggak murah, saya bilang gitu ke dia. Mm. Jadi saya milih, ya saya lebih milih kuliah saya bilang gitu ke bosnya itu kan. Bos kalau mau emang mau ngeluarin saya siap, nggak apa-apa kok. Saya bilang gitu. Mm. Kalau emang ini bukan rezeki saya di sini ya nggak apa-apa gitu maksud saya. Mm. Terus dia bilang, saya sebenarnya sayang mecat kamu, dia bilang katanya. Saya nggak mau ngeluarin kamu dari sini. Kamu saya Mm. pindah aja ke divisi floor, dia bilang katanya. Itu Floor ngapain tuh? itu jadi divisi yang jadi waiter gitu. Oh, oke. Nganter-nganterin makanan gitu. Terus? Cuma dibilang secara fisik atau apa memadai lah dia ngomong apa gitu. Panjang lebar saya nggak begitu dengerin. Oke, terus? Ya, saya tegasin lagi. Saya kekeh udah 2 kali dia maksa saya suruh pindah kayak gitu kan. Dari Mm. pertama kenalan sampai pas briefing dia maksa saya suruh pindah ke floor. Saya bilang saya nggak mau. Passion saya bukan di sana. Saya emang seneng ada di dapur. Bilang gitu. Mm. Oke, oke, Ya, oke. dia bilang, saya tetap nggak mau mecat kamu lah, dia bilang lah. Saya suka sama kinerja kamu, dia bilang. Saya minta sama Mm. kamu tolong ngalah lah, dia bilang gitu katanya, kata bosnya. Ibu itu udah punya anak 3 katanya. Oh, ibu-ibu. Terus? Ibu-ibu itu udah punya anak 3. Dia udah ikut saya bertahun-tahun, dia bilang katanya. Saya juga mau mecat, kasihan kata bosnya itu. Jadi saya mohon ya, kamu ngalah, dia bilang. Saya nggak mau keluarin kamu, saya juga nggak mau keluarin ibu itu. Jadi jalan baiknya kamu pindah ke floor, dia bilang. Saya tetap kekeh, saya bilang saya nggak mau pokoknya. Mm. Ya dia ngasih pilihan itu lagi. Jadi gimana, mau kamu milih kerjaan kamu atau kuliah kamu yang cuma dapat pengalaman, nggak dapat apa-apa, dia bilang. Saya tetap milih penghasilan itu, saya bilang gitu ke dia. Mm. Saya tetap milih kuliah saya lebih penting, saya bilang gitu. Oke, oke. Oke. Ya saya ditahan sampai pulang jam 5 pagi Ngomongin itu. ngomongin soal itu. Oh. Terus ya udah akhirnya dengan kayak gitu ya saya ngomong gitu, gimana mau ngeluarin saya atau gimana mau ngeluarin saya siap, saya bilang gitu. Oke, Terus terus? dia bilang, ya udah kalau bilang kamu maunya di itu, sementara ini kamu di kitchen dulu lah sampai ibu itu balik, dia bilang gitu katanya, sampai orang lamanya itu balik. Mm. Saya bilang ya udah saya usahain.
pulang, saya kasih tahu mama saya udah pulang kerja, saya bilang gitu. Mama saya ngasih tahu, kamu jadi lebih mentingin pekerjaan ini atau mau berhenti kuliah aja, dia bilang gitu. Nah, dikasih pilihan berat lagi sama mama seperti itu. Oke. Terus 24 jam saya nggak tidur tuh gara-gara diomongin kayak gitu. Saya pikirin lah. Besoknya saya datang, seragam kerjanya itu yang di dapur itu saya balikin ke dia. Ini saya resign aja, saya bilang gitu ke bosnya. Saya dapat pilihan berat seperti itu ya, saya nggak bisa maksudnya gitu. Apalagi yang disuruh korbanin kuliah saya maksudnya. Ya bosnya juga nggak suka sama gaya saya katanya. Gimana tuh? Kalau yang lain tuh pada takut ngeliat dia. Cuman kalau saya berani ngeyel sama dia gitu loh. Dia ngomong, saya tatap matanya, saya pelototin juga. Dia ngerasa punya duit, jadi bisa beli orang gitu maksudnya. Saya nggak suka caranya dia kayak gitu. Iya. Dia ngomong, sepanjang ngomongnya saya pelototin aja jadinya. Dok, sorry Dok, dipotong Dok. Coba Dok, lipat tangan lagi di depan dada Dok. Coba naikin. Oh, berarti Aldo yang penganut tangan kiri di depan. Sip. Dah, silakan Dok. Yalah. Kirain apa? Boleh kasih tahu maknanya. Ya ampun, kirain ada psikologinya atau apa gitu. Kalau dibalik kan nggak nyaman Dok. Ya lanjut Dok. Lanjut Dok. Ya, jadi ya dia bilang gini, saya tahu kamu orang yang tegas, dia bilang, saya ngeliat dari cara kamu berdiri tadi, dia bilang gitu katanya. Cuman jangan tegas-tegas juga katanya. Kalau kamu masih kayak gini, kalau kamu sikapnya kayak gini tadi, kalau saya lagi emosi bisa saya gampar kamu katanya, dia bilang gitu. Saya ketawa aja dia ngomong gitu. Saya nggak ngomong maaf, nggak ngomong apa ya kan, saya bilang saya nggak ada maksud kurang ajar. Cuman saya ngutarain apa yang saya mau. Buat apa saya kerja kalau nantinya saya nggak happy, saya bilang gitu kan. Buat apa saya ngejalanin kerjaan yang saya nggak sukain gitu, maksudnya. Emang bukan passion saya jadi di floor itu, maksud saya kan. Besokannya saya paginya itu saya chat, saya udah mikirin 24 jam, saya bilang saya mau keluar, dia bilang gitu. Saya bilang gitu ke dia. Itu setelah kamu balikin baju chefnya gitu? Atau sebelumnya? Setelah saya balikin baju chefnya, saya bilang saya udah keluar, saya udah memutuskan saya resign dari sini. Terus kepala dapurnya kaget kan, mbak-mbak gitu, kenapa kamu mau keluar tiba-tiba, dia bilang. Kan bisa diomongin baik-baik dulu, dia bilang katanya. Ya saya nggak suka sama cara bosnya tadi, seperti ngeremehin saya bilang gitu. Dan orang tua saya kan juga ngasih pilihan saya yang berat. Mau berhenti kuliah demi kerjaan kayak gitu, dia bilang kata mama. Ya udah, akhirnya saya mutusin lebih baik saya keluar dari kerjaan itu. Ya kalau emang udah rezekinya nanti juga ada lagi, terus juga saya cari-cari lagi yang baru kok. Mungkin bukan di situ rezeki saya. Papa. Ya kira-kira seperti itulah kok. Oke. Bagus sih. Maksudnya gini, kamu kan umur berapa sih kamu? 20 berapa? 21. Semester? Semester 5. Semester 5. Semester 5 berarti magang semester? 6 tahun depan. Tahun depan apa tahun ini ya? Tahun depan ya? Tahun depan. Ya menurut aku gini, kamu sih menurut aku ya, kamu udah melakukan pilihan yang baik gitu. Kamu apalagi yang paling aku suka tuh mempertimbangkan orang tua kamu gitu. Benar. Mau gimana pun kita, sejago apapun skill kita, semandiri apapun kita, tetap aja orang tua tuh nggak bisa diganti gitu. Itu benar-benar, itu benar sih. Benar-benar suatu hal yang penting itu, nasihat mereka apalagi nggak bisa dipertaruhin, nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli pakai apapun. Iya benar. Tapi ini apa? Kalau misalkan gini, kamu kan sebenarnya gini, kan kamu udah lama banget mendoakan pekerjaan ini gitu, untuk bisa bekerja paruh waktu. Jadi sambil kuliah sambil kerja gitu. Kamu apa yang kamu pikirkan waktu ninggalin kerjaan ini gitu? Kan ini udah kamu doain berlarut-larut lamanya gitu, berminggu-minggu. Yang saya rasain kok, yang saya pikirin,
jujur aja saya sekarang lagi stres ini. Saya di antara pilihan berat. Terus terang saya senang sama pekerjaan itu. Cuma saya juga di satu sisi saya pentingin orang tua saya. Mereka nyari uang susah. Sampai papa sakit juga buat kuliah saya. Ya saya setelah saya pikir-pikir ya saya harus lebih pentingin orang tua saya yang udah berjuang buat saya. Susah cari uang gitu lah. Saya lebih mikirin mereka ketimbang pekerjaan ini. Pekerjaan ini nggak ada artinya dibandingkan perjuangan mereka. Maksud saya begitu. Sip. Bagus. Kuliah yang benar, Dok. Dapat IPK yang bagus. Ya, kok. Amin. Amin. Tuhan pasti tolonglah gitu. Oh ya, kayak ini. Aku juga dulu kan ini. Cerita dikit lah, 2 menit lah. Kan dulu aku pengen punya beasiswa. Aku nyoba sebelum aku dapet yang Sinarmas ini, aku nyoba dulu ke Jarum. Gagal tuh. Stres sih enggak, cuman kesel aja gitu kan. Puji Tuhan dikasih ke Sinarmas. Bahkan lebih baik daripada si Jarum. Jadi kamu tunggu waktunya Tuhan aja gitu. Ntar pasti ada kado manis di baliknya. Seru ya? Serius. Pernah ngalamin aku tuh, pernah ngerasain. Semangat. Baik kok. Maaf ya ceritanya panjang nih jadinya. Apa-apa, santai aja. Aku mau nanya dong. 2.000 perak. Nanya siapa? Enggak. Ini sih kan kayak aku kan sekarang emang berencana itu mau resign, benar-benar mau resign gitu kan. Dan aku tuh bilang ke semua orang, dan bahkan aku juga nggak bilang gitu. Aku nggak banyak bilang juga ke orang sih kalau aku tuh udah kerja sekarang. Karena ya itu takut nggak cocok. Terus kayak di tempat yang sekarang ini tuh bener-bener yang dari dulu aku pengen banget juga. Kayak dari dulu aku pernah masuk daftar waktu masih fresh graduate, belum dapet. Terus tiba-tiba ini dapet kan. Terus habis itu kayak dari kalau misalnya kayak teman-teman aku tuh semuanya sama kayak orang tua, keluarga gitu juga kayak suruh tahan-tahan aja dulu tuh di sini. Cuman akunya stres sendiri gitu kalau aku bertahan di sini karena kayak dulu di Jeko juga kayak gitu kan. Jadi aku kayak setahun stres sendiri cuman mau bertahan doang karena omongan orang, takut kayak omongan orang kayak gitu kan, udah dapet yang bagus kenapa harus keluar gitu. Jadi aku tuh stres sama omongan-omongan yang kayak gitu-gitu loh. Sampai yang sekarang juga kayak gitu. Jadi kayak aku mau resign itu maju mundur kayak gitu, dan udah doa juga kayak nggak dapet gitu jawabannya. Kayak tapi kalau misalnya aku di sini terus setiap hari tuh kayak tertekan sendiri gitu loh sama kerjaannya. Padahal dulu tuh ini tempat kerja yang udah aku mimpikan banget gitu kan. Ya, aku mimpiin banget bisa kerja di sini. Terus juga di masa pandemik ini kayak aku dapat masuk ke sini, gajinya juga up dari yang Jeko kemarin. Itu tuh benar-benar kayak harusnya aku tuh bersyukur gitu kan. Kayak orang-orang tuh pada bilang kayak, ya kamu harus bersyukur lah udah dapet kayak gitu di masa pandemik, di masa yang sulit kayak gini gitu. Cuman untuk aku pribadi, aku stres sendiri jadinya kalau aku harus terus-terusan bertahan di tempat yang kayak gini gitu loh. Jadi kayak bingung sendiri harus ambil langkah apa gitu. Kayak aku nggak bisa tegas ngambil keputusan. Dari kemarin tuh udah bilang kayak resign aja, tapi tetap maju mundur gitu ininya, mau resign atau enggaknya. Mau gitu Kak. Ya, jadi nanya sama saya Kakak jadi. Iya, kenapa kayak kamu kan bisa memilih kayak ya udah gue berhenti milih ini gitu kan. Itu tuh dapat dari mana gitu pemikiran yang kayak gitu. Gimana sih? Ngerti nggak? Kayak bisa langsung pasti gitu loh melangkah kayak ya udah berhenti dari sini lanjutin kuliah gitu. Padahal omongan orang kan pasti banyak kan kayak sayang juga dapat kerja kayak gitu kan. Udah dapat kerjaan yang diimpikan, terus tiba-tiba belum lama udah langsung keluar. Apalagi netizen ya. Iya, itu omongan netizen.
Kalau saya sih gini ya Kak ya. Ngobrol dulu deh, nggak apa-apa. Oke, Dok. Udah. Nggak apa-apa, kok Saran mau ngomong dulu ya, nggak apa-apa kok. Saya ngomong mulu Ntar kan aku panjang terakhir. nanti. Ntar aku terakhir. Kamu kasih Apa, masukan aja ke Kanoni, nggak apa-apa. Ya, jadi gini ya Kanoni ya, bukan saya so tua mau ngomongin Kanoni gini maksudnya. Cuman yang saya alamin ini, ya maksud saya tuh kita kerjakan ya mesti happy gitu loh, mesti sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kalau kita kerja di bawah tekanan, terus kitanya kepikiran, jadi stres, buat apa dilanjutin gitu maksudnya. Kan kita kerja juga nyari senangnya gitu. Ya emang ada susah, ada senangnya juga. Cuman kalau lebih banyak stresnya ya buat apa gitu loh, lebih banyak tekanannya. Nanti juga kerjanya nggak maksimal, nggak enak gitu loh malahan. Cuma bikin kita nanti kerugian orang yang kasih pekerjaannya juga. Jadi ya lebih baik menurut saya sih kalau emang Kanoninya udah nggak stres, kepikiran, nggak mau bertahan ya keluar itu jalan yang baik gitu loh, keluar dari pekerjaannya itu. Kalau mau bertahan juga ya itu kan haknya Kanoninya juga, itu terserah gitu maksud saya. Sisi begitu, cuma kita kerja kalau kita nggak bahagia sama kerjaan itu, kerja di bawah tekanan juga buat apa? Kalau tekanan sedikit ya nggak apa-apa lah, cuma ini tekanannya dikasih pilihan yang sulit. Apalagi dari dalam diri sendiri, kayak udah nggak niat ya mending keluar aja dari pekerjaan itu gitu. Maksud saya begitu. Iya sih. Thank you. Ya, sama-sama. Ko Saron? Ini katanya mau nambahin. Nanti aja sekalian aku terakhir sama sharing. Oke. Masih ada Desi, Ovi, sama Ovi. Andi bisa ngomong? Nggak bisa ngomong ya? Kasihan ya, kita doain nanti ya, biar bisa ngomong. Gak gitu. Maaf ya. Oke. Tapi masih bisa dengerin lah ya. Lanjut. Kakak Desi, bagaimana Kakak Desi? Ayo Kakak. Dengeran nggak sih, Kak Desi? Masukkan Kakak. Dia beneran nggak bisa denger apa gimana deh? Kak Desi? Aku dengar. Oh Dengar iya. nggak suaraku? Baru. Sok sharing. Aku nggak ada sharing, bingung sih mau sharing apa. Nggak ada mau di-sharingin. Cuman aku nyimak ceritanya Noni dan ceritanya Aldo ya. Karena aku juga pernah ada di posisi mereka di mana dilema dengan satu pekerjaan seperti itu. Aku sih lebih concernnya ke arah situ karena yang lain-lainnya so far aku belum ada stok cerita. Jadi aku mau nambahin dikit aja boleh ya dari ceritanya Aldo dan Noni. Monggo. Jadi aku juga pernah di posisinya Noni dan posisinya Aldo. Kalau kalian mungkin di pekerjaan yang kalian suka tapi kalian dilema. Tapi kalau aku pekerjaan yang dimana suka nggak suka emang harus aku jalanin saat itu gitu. Karena posisinya nggak punya pilihan dan harus bertahan hidup gitu. Mungkin kalian masih ada pertimbangan orang tua yang menjadi pilihan hidup kalian gitu. Kayak Aldo masih ada orang tua yang biayain kuliah segala macam gitu. Noni pun tadi kalau mau mikir resign dia masih punya pilihan gitu, pulang ke Padang, dan orang tuanya pun masih kayak ya udah pulang ke Padang aja kalau misalnya nggak di situ kerjaan yang nggak cocok. Kalau pilihannya adalah kerja dilanjutin nggak enak, kalau nggak kerja nggak makan, itu no choice. Kalau aku keluar ya udah gitu, duit, nggak punya apa-apa gitu, nggak punya tempat neduh, mau bayar kosan pakai apa gitu. Jadi selama hidup kalian masih punya pilihan yang nyaman, masih punya pilihan yang
tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri, menurut aku itu ambil gitu. Dan dulu aku kerja di tempat itu, aku sebagai sekretaris. Sekretaris setahun udah nggak ngerti sama kerjaannya, otodidak sendiri, lingkungannya julid-julid semuanya, gaji yang diterima setiap bulan nggak sesuai dengan perjanjian. Dan di situ aku juga kayak Noni sakit-sakitan, sampai dulu tuh tengah malam dilariin ke rumah sakit dan mesti dirawat. Parah lah waktu itu pokoknya. Dan pada akhirnya ya jalan satu-satunya ya cuman sama Tuhan gitu. Dan balik lagi di masa sekarang banyak perubahan dalam hidup kita, walaupun tidak pandemi, perubahan akan selalu ada dalam hidup kita dan kita harus bisa ngadepin itu gitu. Aldo sama Noni tindakannya sih udah bagus, doa emang curhat sama Tuhan tuh udah paling bener sih dalam hidup kita. Cuman dia yang bisa kasih best of the best pilihan tuh dalam hidup kita. Curhat sama manusia kadang nggak memberikan solusi, kadang orang tuh cuma jadi pendengar dan kalau curhatnya sama yang salah malah cerita kita jadi bahan gitu, bahan gosipan. Itu kan resign gara-gara kayak gini gitu, ternyata dia jadi kayak gitu. Itu aja sih. Masa senyum-senyum kok. Oh benar itu, setuju gua. Ceplosan. Lol. Oke, thank you Kak Desi. Curhat ke Tuhan, doa sih, ya doa ya, curhat ke Tuhan itu emang benar gitu. Sempat nggak ya kalian ya? Kalau nggak salah kan di Alpha ya, pokoknya aku udah pernah dengar omongan gini, menganggap Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai Bapak kan. Kita karena di mati untuk kita jadi dikasih hak untuk sebagai anak-anaknya, dan karena sebagai anak-anaknya kita bisa punya hak untuk manggil dia Bapak. Ya cerita aja, curhat kayak ke bokap sendiri gitu, curhat ke Tuhan kayak ke bokap sendiri. Itu simply itu kayak gitu. Okay. Thank you Kak Desi. Terima kasih banyak. Selanjutnya Ovi, bagaimana Ovi? Kalau aku sama juga sih, aku juga mau sharing. Boleh. Aku juga sama corona ini sebenarnya juga nyari kerjaan gitu kan. Aku lihat di Instagram kayak SPG pun nggak apa-apa, cuma SPG event kayak gitu-gitu aja, karena kan yang gampang gitu kan kayak SPG gitu. Cuman mikir juga kan waktu itu gara-gara ada corona gitu kan. Terus aku cari-cari juga kerjaan yang lain, ada administrasi gitu-gitu. Tapi kayak dua-dua hati gitu kan mikir. Nah, pas mau apply kerja juga waktu itu ada di Kebun Mate. Ada aja gitu kayak kuping aku sakit. Terus mau kerja, udah sembuh mau kerja lagi, nyari kerjaan dapet. Terus kemarin malah jatuh dari motor kayak gitu kan. Nah, terus aku bingung banget karena di rumah tuh kayak nggak ngasilin apa-apa gitu loh. Kayak bosen banget di rumah. Terus kayak bener-bener ya gitu, pokoknya di rumah bosen banget. Terus aku kayak Atomi. Hah? Atomi bisa Atomi. Atomi mau yang ngelola, kalau Atomi mau. Pokoknya gitu kan, aku udah pusing banget kayak ada aja gitu halangannya buat kerja. Nah, sampai terus aku sering juga sama doa kan, Tuhan ini gimana, masa aku di rumah gini-gini aja gitu, nggak ada penghasilan, nggak ada apa, kayak gitu kan. Terus puji Tuhan banget kemarin temenku ngajak, udah lama sih sebenarnya, pengen buka all shop gitu kan, tapi nggak tahu mau jualan apa, karena waktu itu kan masih kuliah, kayak ya udah deh nanti aja buka all shop kayak gitu. Terus kemarin temanku bilang jualan ini Yofi gitu kan, ya udah akhirnya mungkin ini jawaban Tuhan gitu, kayak oh iya ya ini mau lagi sakit atau lagi apa juga masih bisa dikerjain gitu kan. Ya udah akhirnya minggu kemarin beberapa hari yang lalu aku buka all shop kayak gitu. Walaupun belum ada hasilnya, cuman ya bersyukur aja gitu, seenggaknya mungkin nanti ada hasilnya kayak gitu. Jualan apa jadinya, Vi? Jualan baju-baju gitu aja sih kok. Cupang mau cupang?
Jadi supplier. Gue supply. Supplier cupang. Boleh. Siap. Iya, kayak gitu aja. Kita doain. Oke. Apa namanya? Meskipun banyak perubahan, tapi itu ya bisa beradaptasi. Akhirnya jadi ada hasilnya sendiri gitu kan. Iya, benar. Oke. Thank you. Semangat. Oke. Terakhir Koko Saron dan Cielsa atau Koko Saron atau Cielsa. Oke. Gue selalu ngomong kalau setiap kali khotbah tuh gue bukan yang lebih rohani, bukan yang lebih gimana-gimana. Karena apa yang gue ngomongin itu gue pelajari juga. Nah, itu terjadi sekarang. Maret sampai Juli akhir lah. Itu usaha gue tuh nggak berdampak sama sekali. Gue jujur itu nggak ada dampaknya sama sekali pandemi itu. Jadi kalau gue lihat per bulan gue itu sama aja sama yang dulu-dulu. Jadi gue puji Tuhan bersyukur. Tetapi saat Bogor masuk zona merah, itu dampaknya benar-benar kerasa. Karena perumahan-perumahan di Bogor itu menutup diri, nggak boleh terima tamu dan segala macamnya. Ini udah masuk minggu kedua, itu seminggu tuh cuma ada 1 order, 1-2 order. Wah, itu benar-benar planting lah. Karena biasanya tuh sehari tuh pasti ada 1 lah. Minimal 1 sehari. Nah, sekarang ini benar-benar gue mempraktekkan apa yang disebut iman tuh nggak cuma optimisme belaka. Besok pasti ada. Nyatanya besok, sampai hari ini aja gue belum ada order. Besok nih. Yang ke depan-depan lagi belum ada. Padahal dulu tuh kalau order tuh langsung seminggu, zret. Udah seminggu tenang. Seminggu lagi beres, zret. Gak beres. Sekarang tuh besok aja deg-degan. Nih nggak ada nih jam 9 nih, nggak ada. Jadi gue tuh bener-bener belajar apa yang gue ngomongin sendiri. Natal ada, nggak datang juga dijemput. Ini besok nggak ada order, nggak ada. Aduh, benar-benar. Jadi kalau iman kita cuma sebatas optimis doang, itu namanya bukan iman. Itu hanya optimisme belaka. Tapi kalau iman yang benar-benar tuh harus teguh. Walaupun besok nggak ada. Dan nyatanya memang besok kayaknya nggak ada gitu. Sampai pun nggak ada, ya kita harus tetap teguh. Harus tetap beriman sama Tuhan bahwa Dia yang menyediakan di masa perubahan ini. Nah, itu kalau sharing tentang gua, tentang firman Tuhan. Nah, kalau yang tentang si Noni sama Aldo, gue mau bagiin sesuatu juga tentang decision making ya. Gue ingat satu quotes bagus juga, yaitu the decision we make today determine our story tomorrow. Keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan cerita kita besok. Nah, gue mau kasih sarannya sih seperti ini. Di Keluaran 17 ayat 11-12 itu bercerita tentang Musa, Yosua, Harun, dan Hur maju berperang melawan Amalek. Jadi Yosua yang disuruh berperang, Musa berdoa sama Harun dan Hur di atas lembah gitu, di atas gunung gitu. Saat tangan Musa diangkat, Yosua dan bangsa Israel menang. Tapi saat tangan Musa diturunkan, bangsa Israel kalah sama Amalek. Jadi Harun dan Hur ngambil keputusan untuk nopang tangannya si Musa sama si ini ditopang gitu. Gitu. Nah, gue dapat pelajarannya dari hal ini tuh, benar kita berdoa untuk decision kita. Pastilah kita nggak bisa pakai akal dan hikmat kita sendiri. Tetapi ada pentingnya juga saat kita memutuskan sesuatu yang besar. Ingat, decision we make today determine our story tomorrow. Kalau cuma milih makanan mah nggak kenapa-napa lah. Tapi kalau udah milih tentang sesuatu kehidupan yang penting, kita udah masuki usia dewasa muda, itu perlu melibatkan doa. Nah, kalau doa sendiri kurang mampu gitu, tadi Noni bilang, kok gue doa sendiri kayaknya kurang ada jawaban gitu, kayak nggak ada jawaban pasti gitu. Nah, dari cerita ini, gue bisa katakan bahwa kita kalau misalkan udah mentok sama doa sendiri, kita butuh namanya doa partner, praying partner.
Jadi kalau misalkan dari antara di sini ada yang Noni percaya atau misalkan Aldo nanti next time kayaknya kok gue doa nih mentok nih nggak ada ngasilin jawaban, ajaklah kok Ci atau siapa gitu berdoa dong bareng gue. Masalah gue ini bisa doain bareng nggak? Saat Harun dan Hur megang tangannya Musa dan Musa begini terus akhirnya sampai Yosua menang dan matahari terbenamlah Israel menang. Jadi dari pagi sampai sore itu mereka bertempur terus dan Musa ngegini ditopang sama Harun dan Hur. Jadi kalau misalkan udah mentok kita berdoa sendiri, kita butuh praying partner. Siapa yang dipercaya dan gue percaya inilah saatnya kesan kita timbul gitu. Inilah saatnya kesan kita berguna yaitu untuk praying partner. Nggak cuma untuk curhat-curhat aja tapi juga lebih ke arah yang rohani yaitu tentang berdoa. Dan gue percaya pasti kalau udah ada 2-3 orang berkumpul yang ngomong sesuatu nanya sama Tuhan, nah itu ada kuasa di situ. Pasti Tuhan ngasih apa? Ngasih sesuatu lah kalau kita berdoa 2-3 orang. Gitu sih masukan gue tentang ngambil keputusan, decision making. Oke, ada lagi yang mau sharing? Kalau enggak silakan Desi. Udah share lagu, Desi. Lagunya udah gue share. Ya. Ada yang mau didoain? Saya boleh, Ci? Ade bayi gimana? Oh iya, Ade bayi kemarin kan ini yang foto Kosaron. minggu depan ya. Sabtu depan ya, Sabtu depan. Itu juga boleh didoain kalau gitu. Tadi Aldo minta doa. Kenapa, Dok? Kenapa? Mau minta doa apa? Ya, moga-moga kedepannya kalau saya nyari kerja ya ada pertimbangan lagi kayak gini jadi nggak keluar di awal-awal ini maksudnya nggak enak juga gitu maksudnya sebenarnya. Betul. Biar langgeng ya, Dok. Jadi pertimbangan lagi gitu. Sebelum kerja. Oke. Andi kenapa di kesehatan di? Ini nggak bisa berbicara sekarang susah di. Oh, kita doain ya. Kita doain tadi. Lancar bicaranya. Lancar sekarang bicaranya. Di. Nge-lag langsung. Ovi kemarin. Batuk pilek demam. Aduh. Hati-hati loh kok Andi. Hampir seminggu. Waduh. Waduh. Oke. Serius jangan bercanda loh. Tes. Beneran nih, beneran. Beneran ya. Oke, kita doain, Dik. Noni ada mau doain? Noni juga buat keputusannya kali ya. Noni buat keputusan kali ya. Pilih dia atau dia. Iya. Waduh, Di. Ovi tadi di usaha. Usahanya biar jos. Boleh tahu dong IG-nya apa? Sharing dong. Enough.id. Tunggu. Lu ketik dong di chat. Ketik di chat. Iya kok ya. Fenov.id. Oke, @fenov.id ya. Ya. Udah di-follow ya, Sis? Ada lagi nggak yang Sis. mau didoakan? Aku dong. Apa? Apa tuh? Skripsi. Aku beneran udah mulai nulis. Biar lancar gitu ininya. Siap. Oke. Udah lagi? Udah? Sony. Oh iya, acaranya Bang Sony tuh. Sony. Sony. Oh, Sebulan iya. lagi. Bulan lagi. Semangat. Banyak.
Wis. Bawahnya Sony Wedding, gue tulis nama gue ya, Desi Wedding. Asik. Ntar gue remove. Tenang, gue remove. Yang ini gue remove. Kalau gue yang ngomong tuh kayak langsung pada tepok jidat semua gitu loh. Enggak, justru kami senang, Des. Kami bersyukur gitu. Oke. Iya, bersyukur. Iya, beriman bersyukur gitu. Nggak, ini ending dari sharing malam ini nggak enak banget nih, praying partner. Gue ngerasa gimana gitu. Loh, kan bisa sama Ovi. Iya dong. Udah, kita mau doa, ini mau nyanyi, udah. Lagu. Udah, nak. Oh, poin. Kita nyanyi, nak. Oh, bukan dengan. Lagunya udah aku share di grup kan, di chat. Bukan dengan kekuatanku. Oke. Tahu ya? Tahu lah pasti. Tahu. Oke. Yuk, kita semua mute dulu kayak biasa. Kita nyanyikan lagu ini, nanti pada saat penyembahan kita buka lagi mute-nya kita dan kita bersuara semuanya untuk nyembah sama Tuhan. Kita angkat lagu ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah
Terima kasih Tuhan, kekuatan kami Tuhan. Seperti Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Segala yang bernafas yang baik itu Haleluya Tuhan, haleluya. hormat Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang Haleluya Yesus. yang luar biasa. Haleluya. Terima Aman, kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Bapak. Amin. Tuhan, sampai hari ini kami masih bisa merasakan berkat yang luar biasa, Tuhan, yang turun daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam sehari-hari kami, dalam setiap kegiatan kami, Tuhan. Engkau Allah yang sempurna, Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa terus, Tuhan, menjaga kami, Tuhan Yesus. Dan sepanjang hari ini juga, Tuhan, Engkau yang telah menyertai kami, dari kami bangun pagi, hingga sampai pada malam hari ini juga, Tuhan. Tuhan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti, Yes. Tuhan. Yang selalu menjagai kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, sampai pada hari ini. Kami boleh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, Bapak. Kami boleh dalam kondisi yang sempurna, Tuhan Yesus. Hari ini juga, Tuhan, kami boleh masih bisa bertemu dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, Tuhan Yesus. Itu merupakan satu berkat yang luar biasa, Amin. Tuhan, dalam hidup Ya kami. Tuhan, makasih. Teman-teman, pada malam hari ini kita mau berdoa. Kita mau siapkan hati kita, kiranya Tuhan yang kuduskan, sucikan kami, Bapak. Yes. Teman-teman, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan yang terus memberikan pemulihan, Tuhan yang ulurkan belas kasihannya untuk bangsa dan negara kita. Yes. Kalau ke depannya kita boleh dengar banyak perubahan, adanya resesi, namun satu hal yang kita percaya, kasih Allah tidak pernah berubah dahulu sampai Amin. sekarang. Kita berdoa untuk pemimpin negara kita, untuk kota kita, biar Tuhan yang terus berikan berkat-berkat yang luar biasa, biar malaikat Tuhan terus berjaga-jaga. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, untuk Tuhan, untuk negara Indonesia kami ini. kami percaya, Tuhan, uluran tangan-Mu, Tuhan, untuk bangsa kami, untuk negara kami, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Tuhan, banyak perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, Tuhan. Tuhan beri Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, kelancaran, Tuhan setiap beri perubahan-perubahan yang ada boleh mendatangkan pembebasan kebaikan Tuhan untuk dari hidup virus kami. corona ini, dari virus corona Tuhan, ada ini. perubahan Tuhan, iklim, perubahan ya cuaca, Tuhan, perubahan ekonomi, langkah Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang punya kuasa untuk ini semua, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bisa mengubahkan segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami, Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan, kiranya juga yang memberikan hikmat daripada-Mu, supaya setiap keputusan yang Dia ambil juga, Tuhan, Yesus Kristus. boleh menjadi satu keputusan yang baik untuk Engkau bangsa campur dan tangan negara segala kami. keputusan-keputusan Tuhan, kalau saat pemerintahan ini kami, juga, Tuhan, Yesus Indonesia boleh Kristus. kena dampak pandemi, Tuhan, saat ini. Semua ini Tapi Engkau kami lakukan yakin dan Yesus percaya, Kristus, Tuhan, supaya dengan adanya kami pandemi sebagai orang ini, Tuhan percaya Yesus, Bapa tetap kasih berpegang teguh pada Engkau Allah Tuhan. tetap boleh kami rasakan, Tuhan Yesus. Yes, Yesus. Amin. Tuhan juga yang berkati Engkau setiap lah yang selalu bekerja atas bangsa warga-warganya, dan Tuhan, negara kami. supaya kami juga boleh merasa ada Pandemi rasa Pak, kesadaran yang tinggi, ini Tuhan sebagai Yesus, untuk menjaga pembelajaran jarak, bagi untuk kami, saling Ya Yesus. menjaga Tuhan. kesehatan satu sama lain, Tuhan. Tuhan juga yang berkati, Tuhan, untuk orang-orang yang saat ini Haleluya sudah Yesus. mungkin terkena Terima dampak kasih virus Tuhan ini atas juga. segala Tuhan yang berikan mereka anugerah-Mu dan belas kesehatan, kasihan-Mu kekuatan, Tuhan, atas bangsa dan untuk negara kami. garda terdepan, Tuhan, juga rumah sakit, Semuanya setiap ini dokter-dokter yang Bapa, ada Engkau juga, Tuhan. izinkan Mari terus terjadi Ya juga dalam Tuhan. bangsa Engkau dan yang negara perlengkapi kami. mereka, berikan mereka Haleluya kesehatan, Tuhan. Amin. kekuatan, Tuhan Beri Yesus. kekuatan, Bapak, kesehatan kami mau untuk setiap berdoa untuk dokter, kota-kota perawat. yang kami tinggali, Tuhan Yesus. Yes, Bogor, Yesus. Tuhan, Depok, Tuhan Berkati Yesus. para Untuk di Bandung, Di mungkin teman-teman Jakarta, kami di Bandung, Lampung, Tuhan di Yesus. Lampung, Palembang, Jakarta, Bapak, Porto, kami percaya, Tuhan, berjuang dimanapun membela kota Tuhan. yang kami Tuhan. tempati, bolehlah kami menjadi berkat, Tuhan, boleh kami menjadi terang, Tuhan Haleluya Yesus. Yesus. Di pemerintahan yang ada Amin. juga, Tuhan, boleh menjadi pemerintahan yang baik, memberikan kenyamanan, keamanan untuk negara kami, untuk kota-kota kami, Tuhan. Boleh terhindar dari tangan-tangan si jahat, Tuhan, dari orang-orang jahat, Tuhan Yesus.
Tuhan yang terus Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan bangsa kami, kota-kota kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Amin Bapa. Tuhan. Berkati Ya, Terima Bapak kasih kota-kota Yesus, kami terima Yesus. kasih. Karena kesejahteraan kota Terima kami kasih, dan Yesus. kesejahteraan kami juga Yesus. Yes, Bapak. Nanti aku minta tolong Sony berdoa untuk pemimpin kita, untuk Tante Mimi, biar Tuhan yang terus perlengkapi, berikan kekuatan. Tuhan juga yang berikan hikmat kepada Tante Mimi. Begitu juga untuk pemimpin-pemimpin penilik wilayah kita, baik yang di Depok, di Tangsel, ataupun di Bogor, dan setiap pemimpin kesan yang ada. Si Sony bawa pimpin dalam doa. Bapak kami di surga, kami berdoa untuk Pastor Mimi Tuhan, berkati Tuhan dari segala apapun kegiatan aktivitasnya sehari-hari Yesus Kristus dan juga kesehatan Bapak atas Pastor Mimi. Bapak berkati Ibu Tuhan dalam segala pelayanan Bapak, supaya pelayanan Bapak berjalan dengan baik Yesus. Engkau sertai Tuhan dan segala perjalanan dalam melayani orang-orang Bapak, baik di Bogor dan Depok dan juga di Tangsel Bapak. Yesus Kristus, Engkau yang selalu mencukupkan segala apapun yang dibutuhkan Tante Mimi Tuhan dalam segala pelayanan Tuhan, baik dimanapun dia berada Bapak dan dimanapun tujuannya Yesus Kristus. Saya percaya Bapak, penyertaan-Mu turun atas Tante Mimi Yesus dalam segala aktivitas, baik dalam pelayanan dan juga Tuhan. Ya, Bapak berkati juga orang-orang yang dikunjunginya Tuhan Yesus Kristus, supaya Tante Mimi juga menjadi berkat bagi orang lain Bapak Yesus Kristus, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Bapak, dan beri kesehatan yang baik buat Tante Mimi Bapak, dan jauhkan dari segala mara bahaya Yesus, segala hal yang jahat dan hal yang buruk yang mencoba menghalangi aktivitas Tante Mimi baik dalam pelayanan dan aktivitasnya yang lain Bapak. Yesus Kristus, Engkau yang selalu campur tangan Tuhan dan yang selalu melindungi Tante Mimi dalam segala aktivitasnya Bapak. Yesus Kristus, berkati juga kebutuhan mereka Bapak. Kami percaya Bapak Engkau selalu mencukupkannya Yesus, dan selalu melindungi mereka, Tante Mimi dan seisi keluarganya dalam segala hal Bapak, baik dalam masalah pandemi ini Yesus, Engkau yang selalu memberi perlindungan, dan Engkau sebagai perisai bagi dari keluarga Tante Mimi juga, dan juga anak-anak Tante Mimi juga, Bang Saron dan juga Sarah Tuhan, dan juga Kak Elsa Bapak yang sedang menuju persalinan juga Tuhan. Engkau berkati Bang Saron dan juga usaha mereka Bapak, supaya lancar Yesus Kristus, dan juga Kasara juga Yesus Kristus dalam perkuliahannya juga Bapak, semoga tetap lancar Tuhan dan bisa selesai dengan hasil yang memuaskan juga Tuhan. Dan juga Kak Elsa Bapak, berkati supaya Kak Elsa di masa-masa kehamilan Kak Elsa juga Bapak bisa berjalan dengan baik pas persalinan Tuhan, dan berjalan dengan normal Bapak, dan bisa sehat, kami tetap sehat dan kami bisa bersuka cita Tuhan nanti pas kelahiran anak pertama Bang Sarun dan Kak Elsa juga. Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk para penatua kami Bapak, penilik wilayah kami baik di Bogor, juga di Depok dan juga di Tangsel Bapak. Berkati Bapak penilik wilayah kami Bapak, dimanapun mereka berada dan segala pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, kami percaya Engkau selalu mencampur tangan Bapak dan pelayanan mereka juga Tuhan, dan juga segala kebutuhan mereka Yesus Engkau berkati Bapak, dan keluarga mereka juga Yesus Kristus Engkau berkati di masa-masa pandemi ini Bapak, masa-masa sulit Tuhan. Biarlah para penatua kami itu Yesus Kristus dalam perlindungan-Mu Bapak, ya Tuhan, supaya mereka jauh dari segala mara bahaya juga Yesus. Lalu kami juga berdoa Bapak untuk para pemimpin PK kami Tuhan, berkati Yesus, Engkau yang campur tangan juga Tuhan dan segala kegiatan mereka Bapak, dan melindungi keluarga mereka Bapak, baik di Bogor dan juga di Depok dan juga di Tangsel Bapak. Terlebih khususnya di Tangsel juga Bapak, berkati Yesus,
para pemimpin PK kami, Pak Kardiman, Pak Fatur, dan juga Caroline dan juga Bang Sarun. Bapak berkati Yesus, beri kekuatan Tuhan supaya menjalani, memimpin para jemaat-jemaat-Mu di setiap PK Bapak bisa berjalan dengan baik dan penuh sukacita Tuhan dan penuh semangat juga Bapak. Dan biarlah meskipun melalui online juga Tuhan, tidak putus-putusnya semangat para pemimpin PK kami untuk melayani dan sharing kepada warga jemaat dan juga dengan youth dan remaja juga Tuhan. Bapak, biarlah Engkau yang selalu campur tangan Bapak meskipun masih secara online Bapak, kami percaya Engkau selalu ada di tengah-tengah kami dan membimbing kami dan mengarahkan kami supaya di masa-masa sulit ini Bapak kami tetap berpegang iman kami tetap teguh kepadamu Tuhan dan bisa menjalani masa-masa sulit ini dengan penuh sukacita dan semangat Bapak. Hingga karena kami percaya Bapak semuanya akan berlalu dan hasilnya kami akan mendapatkan hasil yang baik juga Yesus Kristus di masa-masa sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nanti aku minta tolong Aldo berdoa buat Kohandi supaya Kohandi diberikan kesehatan dalam saat-saat seperti ini. Dia udah batuk pilek selama seminggu. Biar Tuhan yang terus berikan kesehatan untuk Kohandi dan kekuatan. Doain juga untuk pekerjaannya Kohandi. Aldo bantu dalam doa. Baik, Ci. Sekarang mulai ya, Ci. Ya. Baik. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat yang telah Kau berikan kepada kami pada malam hari ini untuk bersatu hati berkumpul pada malam hari ini. Ingin mendoakan Kohandi yang sedang sakit, yang sedang batuk, pilek, dan demam. Kiranya Tuhan mengangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu. Amin. Agar Kohandi dapat melakukan aktivitas seperti lagi, kala lagi, dan dapat sehat kembali dan juga dapat berbicara dengan lancar lagi ya Tuhan. Serta berkatilah juga pekerjaannya agar diberikan kelancaran dalam pekerjaannya serta jaga waktu di dapat pabrik. memberikan yang terbaik untuk bosnya juga. Amin. 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 Aku minta tolong Ovi berdoa buat Sony, semoga di acaranya bulan depan segala sesuatu yang sudah dia persiapkan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Apapun yang saat ini menjadi kebutuhan Sony dan Laras, Tuhan yang cukupkan segala sesuatunya sehingga di bulan depan jalan dengan baik. Ovi yang membawa dalam doa. Untuk Pak Sony dan Kak Laras yang bulan depan akan merencanakan akan menjalankan acaranya Yesus. Kami akan percaya Yesus bisa berjalan lancar doa bertengah sampai akhir Tuhan. Pak Sony dan Kak Laras Tuhan berkati mereka supaya sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Kata Yesus berkati pekerjaan juga Yesus supaya lancar dan tidak kurang suatu apapun. Engkau cukupkan perekonomian mereka Yesus. Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan Yesus. Engkau cukupkan. Berarti juga Yesus engkau persiapkan Yesus. Tidak hujan Tuhan. Semuanya berjalan lancar. Semuanya lengkap dan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Engkau tutup bungkus acara dalam darah-Mu Yesus. Acaranya akan berjalan lancar. Tidak ada kendala suatu apapun. Orang tuanya Kak Sony, orang tuanya Kak Laras. Apa yang mereka kerjakan juga mereka buat berhasil Yesus. Dan Kak Sony sama Kak Laras bisa langgang terus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. In Jesus' name.
Tuhan, pada malam hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk Aldo ya Bapak. Bapak kiranya Tuhan Yesus yang berkati Aldo Tuhan, apapun yang saat ini menjadi pergumulannya, yang menjadi keputusan-keputusan dalam hidupnya, kiranya ajarkan terus Aldo Tuhan untuk selalu setia Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan yang dia ambil Bapak. Tuhan, Amin. kiranya juga Tuhan yang berkati perkuliahannya, supaya Betul, boleh Tuhan. berjalan dengan baik, dengan lancar Tuhan. Walaupun saat ini Aldo hanya bisa mengakses melalui online, tapi kami yakin dan percaya kuliahnya boleh terus berjalan dengan baik dan lancar Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pekerjaannya Aldo juga Tuhan saat ini. Tuhan yang berikan yang terbaik untuk Aldo Tuhan Yesus. Mungkin di pekerjaan sebelumnya dia mengalami pilihan yang berat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang besar untuk Aldo Tuhan. Berikan anak ini terus ketekunan hati, berikan dia terus kerendahan hati Tuhan Yesus. Ajar dia juga terus Tuhan untuk belajar rendah hati Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Kami percaya Tuhan berkat-Mu sudah tersedia untuk Aldo Tuhan. Berkati juga orang tuanya, mama-papahnya, Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus dalam setiap perekonomian mereka juga Tuhan yang cukupkan ya Bapak. Untuk keluarga Aldo yang lainnya juga Tuhan yang terus senantiasa jagai mereka Tuhan Yesus. Kau juga yang jagai Aldo di kosannya juga Tuhan, boleh Aldo dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, terhindar dari sakit penyakit, dari orang-orang jahat Tuhan. Keluar masuknya Aldo juga Tuhan yang terus jagai. Tuhan yang terus sertai dia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, pada malam hari ini tidak terlupakan juga kami mau berdoa Tuhan untuk baby yang saat ini dikandung oleh Elsa Tuhan. Kalau seminggu yang lalu kami boleh mendengar bayinya ada lilitan, dan di minggu depan pada saat mereka melakukan cek lagi Tuhan, bayi ini sudah terlepas dari lilitannya ya Bapak dan kembali ke dalam normal Tuhan Yesus. Kami percaya anak ini anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang dianugerahi Tuhan. Biar Tuhan yang terus berikan kekuatan Tuhan. Hingga nanti sampai di persalinannya juga nanti Tuhan yang lancarkan, Tuhan yang berikan Elsa kekuatan, Tuhan yang berikan Elsa kesehatan, Tuhan makanan, vitamin yang Elsa makan juga boleh menjadi sumber kekuatan perantara kesehatan buat Elsa dan bayinya juga Tuhan Yesus. Tuhan juga yang berkati Kosaron juga, Tuhan yang berikan dia panjang sabar, berikan dia Bapak yang penuh dengan kasih sayang Tuhan untuk Elsa dan bayinya juga nanti Tuhan. Tuhan juga yang cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, pergumulan mereka juga, Tuhan yang Maha Tahu apa yang menjadi kerinduan mereka, isi hati mereka, Tuhan yang akan berikan tepat pada waktunya. Usahanya Kosaron juga, Tuhan yang berikan pelanggan-pelanggan yang terbaik, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di masa perubahan ini, banyak hal yang diragukan, Tuhan, banyak hal yang tidak pasti, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika Tuhan yang sudah membuat keputusan dalam hidup kami dan keputusan yang Tuhan sudah berikan itu adalah iya dan amin Tuhan Yesus. Kami nggak pernah ragu Tuhan untuk jalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan di minggu-minggu ini cuma ada 1 atau 2 klien untuk Kosaron Tuhan, tapi kami yakin percaya di minggu-minggu berikutnya Tuhan sudah siapkan Tuhan pelanggan-pelanggan baru, pelanggan-pelanggan yang setia Tuhan Yesus. Amin. Tuhan terima kasih Tuhan untuk keluarga Kosaron terus yang Kau yang berkati Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan kami juga mau berdoa untuk Ovi, pemulihannya setelah pasca jatuh dari motor Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati kakinya, Tuhan yang berkati setiap sendi-sendinya yang sakit juga Tuhan. Biar Ovi juga boleh berkegiatan dengan normal Tuhan Yesus, berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Apapun saat ini Tuhan di bagian tubuhnya yang sakit, mari Tuhan Engkau yang angkat Tuhan, Engkau yang berikan kesehatan dan kesembuhan Tuhan Yesus. Engkau juga berkati pekerjaan-pekerjaan yang Ovi sudah lakukan Tuhan Yesus untuk usaha online shop-nya juga Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau yang berikan kelancaran Tuhan Yesus, Engkau yang berikan ketertarikan bagi setiap orang yang melihat supaya orang bisa membeli dan merasakan satu rasa yang luar biasa ketika dia berbelanja di online shop yang Ovi Tuhan Yesus. Engkau juga yang berikan
berkat-berkat-Mu untuk keluarganya, untuk Pak Kardiman, untuk Bu Sarina, untuk Asia, Karen juga Tuhan Yesus, apapun yang menjadi usaha mereka saat ini, kiranya campur tangan Tuhan tidak pernah lepas Tuhan atas segalanya, Bapak. Tindak-tindak berkat-Mu juga Tuhan yang bukakan untuk keluarga ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada malam hari ini, yang jauh, Tuhan, yang tidak belum bisa berkumpul bersama dengan kami, Tuhan. Mungkin untuk Kak Ines, untuk Grace, Tuhan Yesus, untuk Angel, Tuhan, untuk Monique, Tuhan Yesus, untuk Hansen, Tuhan, teman-teman kami yang kami nggak bisa sebutin satu persatu, Bapak, dimanapun mereka malam hari ini, Tuhan, Tuhan yang jaga mereka, Tuhan yang sertai mereka, Tuhan Yesus, Tuhan yang terus berikan mereka kekuatan. Dan kami juga mengucap syukur di minggu ini ada teman kami yang berulang tahun, Tuhan Valen, Bapak, kiranya juga Tuhan yang telah menambahkan dia umur 1 tahun lagi, biar di masa mudanya juga Tuhan boleh pakai dia secara luar biasa, Tuhan, baik itu di lingkungan pertemanannya, di keluarganya juga, Tuhan Yesus, perkuliahannya juga Tuhan yang boleh lancarkan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Bapak. Nanti aku minta Ko Saron berdoa buat skripsinya Josia supaya skripsinya dilancarkan, dan buat Noni dalam setiap keputusan yang dia buat, apakah resign atau pulang ke Padang, biar Noni juga boleh pakai hikmat Tuhan dalam setiap pengambil keputusan, dan boleh ditutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersatu hati berdoa untuk Josia. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau telah menetapkan dia, Tuhan, menjadi anak-Mu yang terkasih. Sekarang dia akan menghadapi skripsinya. Tuhan, bantu dia, Tuhan, dari awal penulisan skripsi, Tuhan, dari judul, isi, sampai pengolahan data, dan sebagainya. Kami percaya, apapun yang dia tulis, Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus. Kau berikan Josia hikmat-Mu, Tuhan. Kau berikan dia kemampuan-Mu, Tuhan, dalam mengerjakan ini. Kau berikan data-datanya, Tuhan. Apapun yang dia butuhkan, Kau yang tunjang, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Dan terus Kau berikan dia komitmen dalam mengerjakannya, supaya nggak ada molor-molor. Dan saat dosen pembimbingnya membaca semua tulisannya, Tuhan, dia boleh setuju dan menerimanya, dan maju. Amin. Terima kasih, Tuhan. Kami juga bersatu hati untuk Noni. Tuhan, terima kasih, Noni boleh bergabung lagi bersama kami. Kami percaya, Tuhan, kami adalah satu keluarga di dalam-Mu, Yesus. Kami berdoa, Tuhan, untuk keputusan Noni. Apakah dia harus stay di sini bekerja di Blibli atau pulang ke Padang, Tuhan. Kau yang tunjukkan, Yesus. Setelah kami berdoa meminta kepadamu petunjuk, Tuhan. Dan kami percaya, apapun yang dia putuskan nanti berdasarkan keputusan doamu, Tuhan, itu menjadi sukacita, Tuhan. Menjadi masa depan bagi Noni, Tuhan. Dan dia dapat selalu memuliakan nama-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih, Yesus. Kami percaya masa depan Noni juga adalah masa depan yang cerah bersama-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Segala sesuatunya yang Kau telah berikan kepada Noni sesuai dengan kedaulatan-Mu. Terima kasih, Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk Desi. Kau yang selalu lindungi Desi, Tuhan. Manapun dia merangkak, terutama saat dia kerja di pabrik, Kau jagai, berikan ekstra perlindungan kepada dia. Dia bertemu orang banyak dan segala macamnya. Berikan juga hikmat kepada pekerjaan yang diberikan kepada dia oleh atasannya. Kami percaya juga, Tuhan, kami bersatu hati untuk masa depan Desi, terutama untuk jodohnya Engkau juga yang telah sediakan, Tuhan. Amin, amin. Daripada-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, waktu-Mu yang tepat dan juga orangnya yang tepat. Terima kasih, Bapak. Amin. Kami serahkan teman kami Desi hanya ke dalam tangan-Mu, dan yang lain juga yang tidak bisa bergabung pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, Engkau buat mereka berhasil apa yang diperbuat tangan mereka. Terima kasih, Bapak. Amin. Kami berdoa hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Foto-foto. Nah, Keluar mukanya. udah keluar semua. Udah keluar semua. Oke. Posisi 1, 2, 3. Oke, thank you all. Thank you. See you next week. See you next week. Minggu ini yang See you. Roni dari Pontianak, terus minggu depan Zoom ya. Kita nge-Zoom bareng jam 1:30 hari Minggu. Oke. Sip, sip. Betul. Bye semuanya. Minggu ini aku loh di videonya. Ya benar. Pasti saksikan ya kebaktian online-nya Desi yang WL. Sama Josia senarnya putus.
Udah itu biar di sini saja. Iya. Oke. Bye-bye. Bye semuanya. Dadah.